Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Baik, di sini saya membuat tugas dari mata kuliah psikoterapi. Di sini saya akan menjelaskan ragam skala dalam pengukuran. Uh, Ragam skala dalam pengukuran dapat dibedakan menjadi 4 macam skala. Yang pertama, skala nominal ini dapat dinyatakan sebagai ukuran yang sebenarnya. Skor untuk setiap satuan pengamatan ataupun individu hanya merupakan tanda atau simbol yang menunjukkan ke dalam kelompok atau kelas mana individu tersebut termasuk. Misalnya, jenis kelamin dengan skor yang mungkin 1 untuk laki-laki dan 0 untuk perempuan. Skor 1 dan 0 yang diberikan itu hanya untuk membedakan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Urutan selisih jumlah dan operasi hitung lainnya terhadap data skala nominal tidak mempunyai arti, sehingga tidak bisa dilakukan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa 1 lebih besar daripada 0 untuk data jenis kelamin tersebut. Dengan skala nominal kita dapat mengelompokkan responden atau objek yang lain ke dalam 2 kategori atau lebih menurut peubah yang diperhatikan. Ya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada skala ordinal. Skala ordinal menunjukkan urutan peringkat, tingkatan ataupun ranking. Di samping itu berfungsi sebagai pengelompokan dalam skala nominal. Misalnya tingkat dalam suatu rumah susun dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Misalnya ukuran untuk kelas ekonomi biasanya dipakai ukuran ordinal, yakni kelas ekonomi tingkat atas dengan skor 3, kelas ekonomi tingkat menengah dengan skor 2, dan kelas ekonomi tingkat bawah dengan skor 1. Ukuran ini menunjukkan angka rata kelas ekonomi dan tidak memberikan informasi mengenai besar interval ataupun jarak antar kelas ekonomi rendah dan kelas ekonomi atas. Oleh karena itu, perhitungan statistik yang didasarkan atas perhatian rata dan simpangan baku tidak dapat diterapkan pada data ukuran ordinal. Demikian pula kita tidak dapat mengatakan bahwa kelas ekonomi atas dengan skor 3 kali lebih kaya daripada kelas ekonomi rendah. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada yang namanya skala interval. Skala interval ini termasuk ukuran yang bersifat numerik, yaitu interval antara 2 ukuran yang berbeda mempunyai arti. Misalnya Ahmad memperoleh nilai 50 dalam mata pelajaran matematika, sedangkan Badu mendapatkan nilai 10, maka tidak dapat dinyatakan bahwa pengetahuan Ahmad 5 kali pengetahuan dibandingkan dengan Badu dalam mata pelajaran matematika. Walaupun demikian, kita dapat mengatakan bahwa Ahmad mendapat skor 40 lebih banyak dari skor Badu. Jadi pada skala interval yang tidak terdapat titik 0 mutlak, misalnya Kasim mendapatkan nilai 0 pada ujian matematika, tidak berarti ia tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Tetapi operasi jumlah dan kurang dapat dilakukan terhadap data skala interval dan mempunyai makna. Demikian skala interval sudah jelas masuk kelas dan kuantitatif yang lebih tinggi tingkatan kuantitatifnya dibandingkan kelas skala ordinal. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir ada yang namanya skala rasio. Skala rasio ini mempunyai sifat skala interval ditambah suatu sifat yang memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Skala rasio ini merupakan skala pengukuran yang ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, dan mempunyai jarak tertentu dan bisa dibandingkan paling lengkap mencakup semuanya dibanding skala-skala yang sudah saya jelaskan 3 tadi. Skala rasio sedikit berbeda dengan skala interval, yakni skala rasio mempunyai titik 0 mutlak. Sebagai contoh, pengubah umur dalam bulan, tinggi badan dalam meter, luas wilayah dalam kilometer persegi.
dan lain-lain sebagainya. Dari pengetahuan kita mengetahui bahwa skala pengukuran PUBA dapat pula dibedakan atas dikelompok menjadi PUBA normal, PUBA ordinal, PUBA interval dan PUBA rasio. Dari keempat jenis skala itu, skala interval yang sering digunakan untuk mengukur fenomena atau gejala sosial. Para ahli sosiologi membedakan dua tipe skala menurut fenomena sosial yang diukur, yaitu skala pengukuran untuk mengukur perilaku sosial dan kepribadian, skala sikap, dengan skala moral, tes karakter, skala partisipasi sosial, skala pengukuran untuk mengukur berbagai aspek budaya dan lingkungan sosial, dengan skala untuk mengukur status sosial ekonomi dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dengan kondisi tenagaan. Di sini ada beberapa ciri-ciri pengukuran yang baik. Saya mengutip dari pernyataan menurut Ari Kuntoh, suatu tes dikatakan sebagai alat pengukur yang baik jika memiliki validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, dan ekonomis. Yang pertama, validitas. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas apabila tes itu dapat mengukur apa yang hendak ia ukur. Artinya, jika kita melakukan tes yang diberikan kepada peserta ataupun responden, harus dapat menjadi alat ukur terhadap tujuan yang kita ingin laksanakan untuk menemukan hasil dari tes tersebut. Yang kedua ada reliabilitas. Reliabilitas ini berasal dari kata reliable. Reliable artinya dapat dipercaya ataupun berketetapan. Sebuah tes dikatakan memiliki reliabilitas apabila hasil-hasil tersebut menunjukkan ketetapan. Artinya, jika peserta didik diberikan tes yang sama pada waktu yang berlainan, maka setiap siswa akan tetap berada pada urutan yang sama dalam kelompok tersebut. Yang ketiga ada yang namanya objektivitas. Objektivitas ini dalam pengertian sehari-hari berarti tidak mengandung unsur pribadi. Kebalikannya adalah subjektivitas, yang berarti terdapat unsur pribadi. Jadi sebuah tes dikatakan objektivitas apabila tes itu dilaksanakan dengan tidak ada faktor pribadi yang mempengaruhi, terutama pada sistem scoring. Yang terakhir ada yang namanya praktikabilitas, yaitu sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tersebut bersifat praktis. Artinya tes itu mudah dilaksanakan, mudah pemeriksaannya, dan dilengkapi dengan petunjuk yang jelas, sehingga dapat dikatakan diberikan atau diawali oleh orang lain, dan juga mudah untuk membuat administrasinya. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan atas pemahaman tentang skala dalam pengukuran psikometri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.